finish kontrak, dia cari majikan lagi. Ini pengalaman saya pribadi ya. 3 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu salah satu Cece itu mencari majikan di tempat saya, finish kontrak. Dia tidak cerita sama saya kalau dia pernah kasus polisi. Habis itu dapat majikan, visanya nggak bisa turun. Saat visanya nggak bisa turun, otomatis saya nggak terima dong, karena dia finish kontrak, kenapa nggak bisa turun? Jadi akhirnya setelah kami datang ke imigrasi 2-3 kali, imigrasi tetap tidak mengatakan ada apa, dan akhirnya anak itu ngaku kalau dia sebenarnya pernah mencuri ayam di packing shop, dan visanya tidak bisa turun, karena pernah disidang jadi tahanan luar. Gitu. Itu pengalaman saya ya. Kalau saya misalnya jadi tahanan luar, majikan saya masih ngejeng saya masih oke. Terus saya ingin nanya, kalau majikan saya nggak ngejeng saya, itu maksudnya cari majikan lagi nggak bisa atau bisa gitu? Seperti yang saya jawab tadi, jika majikanmu masih mau kamu masih bisa bekerja di situ. Tapi kalau majikanmu nggak mau kamu, cari majikan baru itu sangat sulit sekali keluar visanya. Itu menurut pengalaman saya. Jadi kalau kamu pernah kasus kriminal, kamu boleh aja nggak ngaku sama agent. Tapi saat visamu itu nggak keluar, Mbak. Karena itu sudah kejadian ke saya ya. Saya sampai ngengkel ke saya, karena bagi saya finish kontrak itu nggak mungkin nggak turun visa. Finish kontrak. Oh iya. Tapi pada kenyataannya finish kontrak nggak bisa turun visa karena dia punya catatan kriminal. Dan imigrasi tidak pernah ngomong sama kita. Karena imigrasi bilang kalau kamu mau nanya sama yang bersangkutan. Jadi imigrasi nggak menjelaskan. Akhirnya si mbaknya ini cerita sama kita kalau dia pernah ambil ayam. Padahal sidang sudah selesai. Tapi kalau dia renew dengan majikan nggak apa-apa. Kenapa saya terlalu bodoh ya Mbak ya? Kalau majikan saya ini baik, saya kan jaga kakek nenek, tapi kakeknya udah meninggal gitu. Terus sekarang jaga nenek gitu. Udah majikannya oke, teman majikan saya gitu. Tapi ya itulah, ya Allah alam lah Mbak. Saya itu juga nggak itu, tapi saya gimana pun saya nggak merasa ngambil, dan saya nggak merasa nyuri, ya saya tetap itu aja gitu. Sekali lagi, sampai punya hak praduga tak bersalah. Jadi saya tidak akan menghakimi sampean. Karena itulah saya selalu katakan hati-hati. Lawang sampean nggak bisa main iPhone. Kenapa sampean beli iPhone? Ini pertanyaannya. Kan nggak masuk di logika. Kenapa sampean gadekan? Ya kenapa sampean nggak nyuruh orang itu untuk menggadekan? Bener nggak? Iya, polisi itu juga bilang gitu sama saya. Kamu itu goblok, dia bilang gitu. Polisi nggak mungkin goblok, nggak mungkin polisi ngomong bahasanya goblok. Nggak mungkin polisi. Iya, maksudnya polisi nggak mungkin, Mbak. Saya sering dampingin mbak-mbaknya itu ke polisi. Maksudnya kalau bahasa kita gitu, itu mencoy, itu tim kok gimana ya kalau ngomong. Itu juga pokoknya ini hati naasmu gitu, intinya gitu aja. Ya saya bilang apa adanya. Lah ya, kan dia butuh uang, ya suruh dia gadein. Ngapain sampean yang gadein? Sampean belinya 4.000, sampean gadein cuma 2.000, kan lucu. Sementara sampean sendiri nggak bisa pakai iPhone. iPhone ini punya aku jatuh, kalau sampean tidak tahu passwordnya, sampean pun nggak bisa buka HP saya. Iya saya tahu Mbak, tapi saya goblok, ampun. Ya saya nggak tahu lah Mbak, nggak tahu saya gimana itu. Jadi intinya saya ingin nanya, kan itu sama Juke itu harus di foto paspornya gitu ya. Iya. Kasih tahu sama majikan sama itu. Iya. Atau sama itu Mbak, sama kontrak kerja itu ya. Nggak perlu kontrak kerja Mbak, saya sudah bilang visa dan paspormu, kasihkan lihat dia, nggak perlu kontrak kerja sayang. Oh gitu. Ya mudah-mudahan cepat selesai lah Miss.
Ya mudah-mudahan kalau nenek tuh sama keluarganya, saya juga nggak tahu ya namanya kita pembantu ya. Jangankan ada masalah gitu Kak. Yang saya bersyukur banget itu majikan baik gitu aja. Intinya gitu aja. Ya itu majikan baik, jadi saya nggak begitu terlalu takut banget juga. Anaknya bilang kalau kamu memang nggak mencuri ya ya kamu jangan takut, ya namanya orang di sini pembantu apa di negaranya orang, walaupun kita gimana tuh ya takut gitu loh, takut ketemu polisi tuh perasaan takut, inget dulu gitu. Padahal saya tuh nggak selama 14 tahun tuh nggak pernah ini itu. Tapi ya gimana lagi gitu. Itu maksudnya. Ya udah, makasih banyak ya Miss ya. Hati-hati lain kali ya. Iya, makasih banyak. Oke. Makasih banyak. Nanti kalau memang udah selesai nanti saya kasih tahu sama Miss. Oke, Saya siap. tinggal di Lampin itu loh. Maunya saya ke kantor Miss. Miss Juni lagi di Indonesia. Iya, Koko bilang saya tadi malam telepon, saya bilang nggak diangkat, terus telepon balik, terus saya bilang kamu siapa? Saya bilang saya takut salah orang, saya nggak pernah dengar suaranya, wajahnya, kok ngebel kamu yang ngebel saya? Iya saya ngebel, siapa yang ngebel kamu? Mungkin salah, saya bilang gitu ya, maafin karena saya takut salah orang, gitu aja. Oke. Gitu aja. Oke. Ya udah, makasih ya Miss ya. Terima kasih. Terima kasih, bye-bye. Bye-bye. Bagaimana saya harus ngomong sama kalian? Saya bingung. Kalau kayak gini kan, bener nggak kalian kalau kayak gini kan kalian sendiri yang akan susah gitu loh. Kadang-kadang ya seperti itu. Berhati-hati di dalam setiap tindakan kita. Jangan pernah menggadaikan sesuatu yang bukan hak milik kalian dan kalian tidak pernah tahu itu apa. Karena pegadaian di Hong Kong itu sangat selektif sekali ya. Jadi buat teman-teman, saya akan sambung di kedepannya ya, karena kebetulan di bawah, lantai bawah nih panas banget, nggak ada AC-nya. Kalau tak kasih kipas angin kalian teriak-teriak katanya suaranya nggak jelas. Karena itu saya akan nyambung lagi nanti buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih yang sudah hadir dan saya minta maaf karena ruang atas dipakai Meme untuk les privat. Karena itu Mbok turun ke bawah. Itu aja dari saya untuk saat ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan sampai ketemu lagi nanti jam 3 sore. Dan bye-bye.